Podcast Online Mahasiswa. Halo guys, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tanda loncengnya. Setelah itu klik like, comment, and share, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di Podcast Online Mahasiswa. Oke, sebelumnya, perkenalkan nama saya Khairunisa dan rekan saya Gustiko Mulya Mainur. Alhamdulillah kali ini kita akan terhubung dengan dua mahasiswa yang hebat-hebat dan insya Allah akhlaknya sangat baik. Amin. Masya Allah. Oke, kita sudah terhubung nih Mbak Nisa. Ya, Yang tamu kita sudah mau masuk ke ruangan Zoom. oke. Nah, jadi ini teman-teman, konsepnya kita sedikit berbeda dengan yang episode pertama kemarin. Kalau episode pertama kemarin kan bintang tamunya sudah stay nih dari awal kita pembukaan. Nah, kali ini benar-benar surprise, kita mulai dengan secara mendadak ya Mbak Nisa ya. Jadi tanpa persiapan, kita ingin tahu sejauh apa bintang tamu kita kali ini bisa menjawab beberapa hal yang kita ingin tahu ya, hal-hal yang terjadi saat ini seperti itu. Semoga narasumber kita kali ini bisa menjawab apa yang kita ingin tahu di hari ini, di konten ini, Mas Tiko. Iya, siap. Halo? Sepertinya jaringannya susah ini, Mas Tiko. Jaringannya ini ya, teman-teman. Masih terhubung sama, nah ini. Oke, udah ya. Alhamdulillah kita sudah terhubung dengan dua mahasiswa. Tapi sebelumnya boleh ya dikenalin dulu siapa namanya, asalnya dari mana, kuliah di mana, ikut kegiatan mahasiswa apa di kampus. Bisa dimulai dari Mas Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Bagus Zakaria, asal Sidoarjo, prodi PGSD, Universitas PGRI di Buana Surabaya, mengikuti unit kegiatan mahasiswa UKKI. Selanjutnya bisa dilanjut Mbak Puput. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pendidikan Matematika Angkatan 2018 Universitas PGRI di Buana Surabaya dari Kota Surabaya dan mengikuti prodi matematika dan juga UKKI. Oke. Mungkin untuk Puput dulu ya. Puput ini kenapa kok pilih program studi pendidikan matematika? Sebenarnya itu nyasar. Awalnya tuh sukanya kimia bukan matematika. Jadi kayak aku tuh lebih suka yang dari kimia bukan matematikanya. Terus waktu itu ikut SBM, terus nggak lolos. Akhirnya pertamanya milih akuntansi dulu di Adibuana. Terus itu jurusan disarankan ke pendidikan matematika aja. Gitu ceritanya. Terus nggak pengen ikut tes SBM lagi? Oh sudah. sudah ikut 3 kali. Ya mungkin belum rezekinya. Oke, selanjutnya mungkin ke Mas Dimas ya. Mas Dimas tadi prodi PGSD ya Mas? Iya, benar PGSD. Kenapa Mas kok pilih prodi PGSD? Sebenarnya untuk masalah jurusan itu kurang serg juga sih. Saya memilihnya itu pendidikan agama Islam di UINSA, namun karena nggak lolos tes dan bla 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 itu, ya kemudian tapi tetap saya itu keinginan mengajar itu saya sendiri. Tapi untuk prodinya itu saya tidak ada kemauan mengambil ke PGSD gitu. Jadi minta saran ke orang tua dan ke orang-orang terdekat. Jadi memang sudah ini Mas ya, concernnya nanti mengajar gitu ya? Iya, benar. Tadi kan dengar-dengar ini untuk Mas Dimas sama Kak Puput ini ya, itu ikut organisasi UKKI ini. Nah kalau boleh tahu sendiri di UKKI itu sebagai apa gitu? Kalau saya
pada waktu maba itu masih anggota. Kalau sekarang kan sudah semester 4 berjalan itu saya diberi kepercayaan oleh teman-teman untuk menjadi ketua umum di UKKI. Oke, untuk Puput gimana? Kalau buat aku sendiri jadi sekretaris abal-abalnya UKKI. Sekretarisnya. Keren. Tapi nggak apa-apa lah ya Mbak Mas. Yang penting kan bertanggung jawab dalam melakukan yang sudah diamanai. Ya mungkin Mbak Nisa bisa melanjutkan pertanyaannya. Menurut kalian berdua nih, kenapa sih kalian tuh ikut organisasi UKKI? Alasannya apa? Bisa dimulai dari Mbak Puput deh. Kalau buat UKKI sendiri kan di rumah itu ikut kayak menjedisan gitu, kayak jibaan, terus hari Senin sama Jumat. Ya pengen lanjutin, kalau kan di sini kan ada Banjari gitu, di sana juga pengen ikut Banjari. Nambah temen lah, sama gitu tadi pengalaman temen, sama biar jadi muslimah yang baik hatinya. Amin. Amin. Kalau Mas Dimas sendiri kenapa ikut UKKI? Saya sendiri dari SMP, SMA itu basic saya itu sekolahnya itu berbau-bau agama. Jadi saya ya bukannya kental, bukannya kenal terlalu jauh, bukannya pian pandai agama, tapi saya itu lebih nyaman aja dengan kegiatan-kegiatan yang berupa agama, agamis gitu. Saya lebih senang, lebih nyaman, dan saya setelah melihat adanya UKKI, unit kegiatan kerohanian Islam di Unipa, saya itu tertarik untuk mengikutinya karena ya itu tadi jiwa-jiwa dari SMP SMA itu masih kental banget dengan basic-basic agama. Terus keuntungannya ikut organisasi di kampus itu apa sih Mas Mbak? Bisa dimulai dari Mas Dimas deh. Keuntungannya mengikuti organisasi yang pertama pasti yang diinginkan itu mempunyai banyak teman, menambah teman dari luar prodi itu bisa membuat kita itu enak. Jadi punya teman itu kayak ngopi-ngopi bareng itu juga ganti-ganti teman gitu enak. Yang pertama itu nambah teman, yang kedua nambah pengalaman. Pengalaman seperti apa? Pengalaman bagaimana cara kita mengolah sebuah acara, menjalankan sebuah acara, sebuah dana itu keluar dari mana. Itu kita pasti akan mengetahui itu dari sebuah organisasi. Kalau nggak ikut organisasi kita nggak akan tahu bagaimana jalannya acara, keluarnya dana untuk berjalannya acara itu tadi. Itu kita nggak akan tahu. Oke, Gitu. pada intinya kan menambah relasi ya. Ya, kalau Mbak Puput sendiri gimana sih? Ya sama sih kayak Mas Dimas, kan satu organisasi juga sama Mas Dimas, jadi nambah pengalaman, nambah wawasan juga, nambah temen. Kan kalau misalkan di luar prodi ada info apa aja kan nanti bisa tahu, bisa sharing-sharing juga gitu. Terus juga kan di HIMA itu banyak dosen ya, jadi biar bisa dikenal sama dosen, biar nggak munafik lah ya. Kita sebagai mahasiswa nilai gitu. Jadi kalau dikenal sama dosen itu enak gitu kalau ngisi nilai. Oke. Ini bukan berarti cari muka ya. Sedikit lah ya. Jangan terbuka dua ya. Jangan terbuka dua. Oke. Selanjutnya nih, omong-omong kan sekarang ini kan sedang pandemi corona ya. Nah pasti kan kita terutama yang sedang berada di sekitar Surabaya dan sekitarnya ini merupakan salah satu yang daerah merah juga, istilahnya banyak sekali warga yang terkena atau positif COVID-19 ini. Nah mungkin dari Mbak Puput sama Mas Dimas ini sudah ini enggak yang diketahui lah tentang COVID-19 itu apa? Mungkin dari Mas Dimas dulu. Sejauh ini saya ya kan sharing-sharing dengan teman-teman, beda pemikiran juga kan pasti mereka berpikir beda ya. Kalau bicara pada sharing-sharing dengan teman-teman UKKI atau yang berbasic-basic agama, itu yang pertama yang diketahui mereka, yang diandalkan mereka, pasti itu COVID-19 adalah
tentara Allah yang untuk menyerang umat manusia untuk menebas habis gitu. Karena mereka itu tidak taat kepada Allah gitu. Jadi melanggar aturan-aturan Allah. Kan juga itu menurut penelitian, COVID-19 itu wabah penyakit atau virus yang keluar dari hewan-hewan haram yang dilarang oleh agama. Seperti ular, kelelawar. Kelelawar itu menyimpan ribuan racun. Pada saat kelelawar itu dibelah, dimakan, pastilah virus-virus atau penyakit-penyakit yang ada di kelelawar itu pasti akan tersebar. Oleh karena itu, virus itu dimaksudkan itu tentara Allah yang untuk menebas habis manusia yang tidak taat kepada Allah. Namun, yang kedua, ada yang berpendapat lain. Kalau virus COVID-19 itu tadi adalah senjata ilmiah buatan orang luar karena penduduk Cina itu terlalu banyak gitu. Penduduknya kan terlalu banyak, nomor 1 di dunia. Itu untuk membasminya itu dengan cara menggunakan senjata ilmiah tadi, virus COVID-19 tadi. Seperti senjata biologis gitu berarti ya? Iya, senjata biologis itu tadi. Kalau dari Mbak Puput sendiri gimana? Kalau pendapat saya sih sama. Jadi virus COVID-19 itu lebih berbahaya sih sebenarnya. Soalnya kan menyerang pernafasan juga. Jadi menurut yang saya lihat di TV-TV itu ya, dia lebih menyerang ke pernafasan, paru-paru. Jadi kalau misalkan sudah diobati atau sudah disuntik, misalkan nyawanya 1 ya, itu nyawanya tinggal setengah. Jadi nanti efeknya tuh ke paru-parunya. Terus betul juga tadi katanya Mas Dimas, di Cina kan juga banyak kayak makan hewan-hewan yang nggak boleh, kayak kelelawar tadi, anjing, terus ular, gitu-gitu kan juga makanan yang memang sebenarnya nggak boleh dalam Islam. Masya Allah, jawabannya Keren luar ya. Jadi biasa, Mas Tiko. kita dapat ilmu baru nih dari Mas Dimas sama Mbak Puput. Nah, terkait dengan kan penyebarannya ini benar-benar masif ya, benar-benar sangat cepat sekali penyebaran virus ini. Bahkan dalam hitungan hari sudah mencapai ratusan bahkan ribuan. Nah, ini kan pemerintah sudah memberlakukan ya PSBB yang terakhir kemarin, atau dalam artian kita disuruh untuk di rumah aja nih. Jadi kalau memang tidak ada kepentingan yang benar-benar mendesak, kita disuruh di rumah aja. Nah, mungkin dari Mas Dimas sama Mbak Puput itu kalau misalkan kita di rumah aja nih ya, mungkin aktivitas apa sih yang bisa kita lakukan selama di rumah gitu? Dari Mbak Puput dulu. Ya, yang pastinya yang pertama ya, rebahan. Anak kuliah kan banyak tugas gitu. Rebahan is good. Banyak makan biar sehat, biar kuat menghadapi tugas-tugas dari dosen itu. Ya, secukupnya saja lah. Kayak rebahan secukupnya. Kalau berlebihan ya nggak apa-apa, itu lebih bagus. Daripada harus keluar rumah, nanti ketemu orang, salaman juga, itu kan lebih berpotensi. Oke. Berarti rebahan ya. Kalau dari Mas Dimas. Ya, saya kan laki. Saya itu kalau pagi lebih mencari kegiatan. Saya itu di belakang rumah itu banyak hewan-hewan ternak. Jadi saya itu kayak burung, ayam gitu. Saya lebih suka bermain di belakang. Kemudian kalau sudah jamnya pengen kembali ya sudah memberi makan gitu secukupnya. Kalau sudah ya kembali ke rumah lagi. Kalau nggak ada kegiatan ya udah rebahan, sekalian nunggu tugas dari dosen. Makan, yang penting makan, jangan sampai lupa. Ya gitu, cuman gitu aja. Terus tapi yang ya namanya laki-laki di rumah aja itu, aduh terlalu jenuh. Jadi kalau ada teman yang keluar di grup itu, woi ngopi, aduh godaan itu yang berat. Udah godaan. Namanya stay di rumah itu terlalu mustahil bagi laki-laki. Ya namanya mungkin ya seminggu mungkin ngopi itu 2 kali. Tapi itu ya hewan ternaknya aman ya Mas ya? Alhamdulillah aman. Nggak ada yang kena corona juga ya? Nggak ada. Hewannya halal kok untuk dimakan. Ya. Lanjut ke saya ya ini Mas Tiko. Ini unik ini Mas Tiko.
saya belum menemukan hobi mereka ya di pertanyaan sebelumnya. Jadi saya boleh tahu lah, pasti kalian itu punya hobi selain rebahan gitu. Misalnya kalau cewek kan masak ya, terus cowok ngapain gitu, ngegame atau apa gitu. Kalau boleh tahu kegiatan hobi yang paling sering dilakukan apa sih Mas Dimas? Hobi pada saat virus COVID-19 Yang ini dah. waktu di rumah aja, bukan keluar ya. Mungkin ngegame. Itu ngegame pun itu untuk menyambung silaturahmi. Lah, gunakan game itu menyambung silaturahmi. Ya, cara berkomunikasi itu lewat game. Jadi komunikasi tidak akan putus walaupun tetap di rumah. Oke. Kalau Mbak Puput sendiri hobinya apa? Iya, makan gitu ya. Sama ini, nonton konsernya opa-opa. Jadi ya, katanya Oke, biar tidak jenuh ya. silaturahmi. Jadi saya bersilaturahmi dengan opa-opa itu tadi. Oke. Jangan Job. sampai halunya kelewatan ya Mbak Puput. Oh ya, sudah tinggi sepertinya ya. Ketinggian sudah. Ini kan ada opa-opa juga ini. Oh iya. Opa-opa. Opa tua, maksudnya tua. Opanya di Indonesia kan artinya tua. Opa kan kakek. Iya. Kan ini udah masa liburan hampir 1 bulan nih. Pasti kan Mas Dimas kan ketua umum ya, merancang sebuah program kerja. Lalu kegiatan program kerja kalian selama libur ini bagaimana? Pastinya kan punya 1 bulan 4 kali berkegiatan, entah itu sholawatan, ngaji bareng bersama anggota-anggotanya, atau kegiatan lain. Terus gimana Mas, dengan menggantikan semua itu gimana? Alhamdulillah sudah 1 bulan. Kegiatan-kegiatan rutinan tiap minggu kakak itu sudah hangus. Contohnya minggu pertama itu diisi dengan fikih dan Banjari. Minggu kedua itu majelis sholawat. Minggu ketiga kaligrafi dan Banjari. Minggu keempat majelis sholawat lagi. Dan itu hangus karena adanya virus COVID-19 ini. Dan cara saya, antisipasi saya agar mereka itu tidak diam-diam saja, walaupun diam, tetapi mereka itu tetap berkegiatan. Saya mempunyai inisiatif itu, saya menggunakan alat komunikasi HP, WA. Saya membuat acara khataman Al-Quran, tapi lewat HP gitu. Jadi satu Al-Quran itu ada 30 juz. Jadi untuk 1 orang itu mengisi dan membaca Al-Quran 1 juz. Setiap orang 1 juz. Dan dibaca di rumah masing-masing. Jadi setelah mereka sudah membacanya, kemudian ditandai. Dan itu mereka tanpa sadar sudah mengumpulkan dan khatam satu Al-Quran gitu. Jadi baca Al-Quran dengan sistem online gitu Mas ya? Iya, khataman online gitu maksudnya. Bisa dilanjut Mas Tiko? Oh iya. Tadi kan sudah nih kegiatan kita yang biasanya di kampus sekarang harus di rumah. Apalagi dari Mas Dimas sama Mbak Puput ini kan memang aktif di organisasi ya. Nah, biasanya kalau memang sehari-hari nih misalkan tidak ada wabah ini, itu kan komunikasi kan lancar nih. Rapat dan lain sebagainya. Nah, komunikasinya terus gimana Mas dari Mas Bagus sebagai ketua UKKI ketika dengan kondisi seperti ini menjalin komunikasi dengan anggota itu bagaimana? Saya masih menggunakan WA aja sih. Masalah untuk komunikasi itu menjalin komunikasi itu masih menggunakan WA saja. Tapi kalau masalah komunikasi dengan yang laki-laki, WA masing-masing, kuy ngopi, itu sudah kumpul semua. Itu untuk yang laki-laki. Untuk yang perempuan sih masih untuk menggunakan grup WA. Tapi lancar Mas ya? Masih lancar ya? Alhamdulillah lancar. Nah kalau Puput kan juga pasti komunikasi lah antar anggota, mungkin menyiapkan apa atau mendapatkan tanggung jawab jadi ketua pelaksana atau mungkin apalah, itu gimana? Iya. Kalau misalkan kegiatannya kan mungkin udah tersusun rapi ya dari awal sampai akhir, udah tersusun semuanya. Pas kena corona itu jadi ambiar. Wis mau diarah gue, proker gue gak ngerti mana. Jadi tetap dipikir, tetap dikomunikasi ke atasan-atasannya itu. Tetap bikin plan kemungkinan terburuknya gimana. Terus plan 1, 2, 3 itunya gimana gitu. Terus juga komunikasi tetap lancar. UKKI juga. Cuma kan kadang sama Mas Dimasnya kayak ngajak ke Zoom gitu. Tapi ngajaknya aku agak dadak gitu. Jadi udah lewatan. Ngajaknya jam 2 dan jam 2 pagi?
nggak jam 2 siang. Tapi tetap dikomunikasikan lagi proker-prokernya gimana, sebaiknya berjalan atau tidak. Oke. Jadi meskipun di tengah wabah ini semoga program-program kerja kita yang sudah disusun sebelumnya bisa tetap berjalan, ataupun memang kalau nantinya tidak bisa dilaksanakan, semoga kita bisa menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik gitu ya. Amin ya Allah. Amin. Amin. Di berita-berita terbaru kali ini kan juga banyak nih isu yang sangat-sangat hangat banget. Mungkin semua orang sudah hampir tahu juga terkait dengan jenazah korban dari COVID-19 ini. Jadi itu kan di berita kemarin itu saya lihat juga ada beberapa warga yang menolak untuk dimakamkannya jenazah COVID-19 ini di desa mereka. Istilahnya seperti itu. Nah, menurut pandangan dari Mas Dimas sama Mbak Puput terkait kejadian ini bagaimana? Ayo Mbak Puput dulu. Kalau pandangan saya sih, kalau misalkan ya ada mayatnya, misalkan si mayit ya kena corona gitu, ya seharusnya kan langsung dikuburkan aja gitu. Soalnya kan saya juga baca-baca itu lebih dari 4 jam itu kemungkinan virusnya itu juga menyebarnya lebih cepat. Sedangkan ada yang kayak nggak boleh, itu seharusnya ya boleh aja gitu. Toh yo pakai bahasa Jawa boleh ya Mas. Jawa Tulen ya. Toh yo kalau misalkan dia meninggal, kalau nggak dikuburkan secepatnya kan ya gimana? Kalau misalkan dia baik, berarti kan dia semakin lama menemui amalnya gitu. Kalau dia buruk kan ya kebalikannya itu tadi. Terus habis itu mereka kan juga kalau misalkan meninggal nggak dikuburkan secepatnya itu kan ya kasihan. Manusiakanlah manusia yang lain. Sudah Mbak Puput? Ya sudah. Oke, Mas Dimas mungkin tambahan. Saya itu melihat dari mata saya sendiri ya, keadaan sangat lucu ini. Ada orang yang sudah sakit lama selama 3 bulan, sakit sesak nafas gitu. Di sini Ispatindo, Kedung Turi Ispatindo. Ada orang sudah sakit lama 3 bulan, kemudian meninggal pada saat COVID-19. Dan itu jenazahnya itu bukan ditolak oleh masyarakat setempat, tapi disuruh putar balik gitu, lewat geluran. Jadi putar balik, ya Allah, dilarang memasuki desa gitu. Lewat ulet itu berarti, lewat ulet. Iya, ya, lewat situ. Jadi putar balik. Terus saya berpikir, ya inilah minimnya orang tanpa harus menelusuri penyebab-penyebabnya, penyakit-penyakitnya. Toh kalau meninggalnya karena COVID-19 itu sudah diatasi oleh tim medis. Contohnya kalau terkena meninggal karena COVID-19 itu kan ada peti, berupa peti. Itu menguburnya itu bersama petinya. Kenapa harus ditolak gitu loh maksudnya ya? Ya itu karena kan minimnya orang mendalam tentang virus COVID-19. Oke, jadi memang mungkin dari istilahnya, padahal prosesi dari jenazah tadi dimasukkan ke dalam peti, lalu semuanya pun juga pasti sudah dalam kondisi sterilisasi gitu ya. Oke. Mungkin bisa dilanjutkan Mbak Nisa. Kan tadi udah dibahas nih sama Mas Tiko tentang isu-isu tidak diterimanya jenazah. Nah, ini saya mau tanya nih, proses pengurusan jenazah kan sekarang sudah yang kena COVID-19 ini, kan proses pengurusan jenazahnya kan sepenuhnya dilakukan oleh pihak medis yang sesuai standar operasional, dan keluarga pun tidak bisa melihat secara langsung jenazah tersebut. Menurut kalian, apakah standar operasional ini sudah tepat dalam pengurusan jenazah? Menurut Mas Dimas gimana? Saya dulu nih. Iya. Menurut saya sih standar operasionalnya itu tim medis itu sudah benar. Itu saya tahu berita ya, sebab untuk mensucikannya itu sangat-sangat steril dan tidak boleh dipertontonkan oleh banyak orang dan hanya orang-orang tim medis tertentu. Contohnya memandikan. Memandikan itu yang pastinya ya sama jenis kelamin ya. Tapi itu tidak maksimal, itu hanya 2 orang. Dan itu kalau tidak memungkinkan untuk dimandikan, ya kita bisa ditayamumkan. Dan kalau memang terkena virus COVID-19, itu pakaiannya orang jenazah itu tidak boleh dilepas. Jadi nggak boleh dilepas, tetap dikafani. Dan disolati itu hanya orang beberapa aja, tidak terlalu banyak, dan nggak banyak sih, hanya tim medis tertentu. Kemudian kalau mau dimakamkan itu yang sudah saya bilang, jenazahnya itu ditempatkan di dalam peti. Petinya itu terbuat dari kayu.
Kalau menurut Mbak Puput sendiri gimana? Ya, Apa sudah sesuai dengan standar operasional medis? baiklah. Soalnya kan kalau misalkan kita memandikannya sesuai dengan kita sendiri ya, kita memandikannya, kita nggak pakai sarung tangan, terus habis itu kita cuma cuci cuci pakai air aja, nggak pakai sabun, terus kita megang hidung, megang mata, itu kan nanti menularnya juga ke kita gitu. Jadi untuk menghindari itu sebaiknya ya diserahkan kepada yang medis aja. Soalnya kan mereka yang lebih tahu dalam menangani kasus ini. Terus kan menguburnya juga itu kalau nggak salah kayak diplastikin gitu. Jadi nanti dikuburkan itu juga sama plastiknya gitu. Setahu saya sih kayak gitu. Itu sih. Oke. Sebelumnya kita doakan dulu kepada tenaga medis dan semua masyarakat yang sudah mampu melewati pandemi COVID-19 ini. Dan mereka yang telah tiada, semoga Allah ampuni segala dosanya dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran. Amin. Menurut kalian, apa sih pelajaran dari COVID-19 ini? Kan kita harus di rumah aja, harus social distancing, yang baru-baru ini harus PSBB ya. Menurut kalian gimana sih? Pelajaran apa saja yang bisa diambil dari ini? Bisa dimulai dari Mbak Puput dulu. Pelajarannya itu lebih apa ya? Kan kalau adanya virus ini kan lebih bisa berkumpul dengan keluarga. Kalau misalkan yang kerja-kerja, yang sekolah-sekolah, apalagi yang mahasiswa kayak kita itu kan organisasi jarang pulangnya, pulang malam. Dengan adanya virus ini tuh kita jadi bisa berkumpul dengan keluarga gitu. Jadi selain ada negatifnya yang bisa membunuh banyak orang, itu juga dapat sisi positifnya gitu dari virus ini. Terus juga dengan adanya virus ini juga lapisan ozon itu juga, jadi lapisan ozonnya itu nutup lagi kan, polusinya juga nggak ada. Sepeda motor itu juga berkurang, kita di lockdown, kita di rumah gitu, nggak bertemu banyak orang, jadi tidak menimbulkan berbagai penyakit yang macam-macam. Dan kan di dalam Islam itu laki sama perempuan kan nggak boleh berjabat tangan. Nah, buat yang pacaran ini dihindari dulu maksiatnya, zina-zinanya dihindari. Kan kalau salaman kan gini digenggam tangan gini, aduh yang jomblo itu. Ini curhatan sebuah jomblo kayaknya. Iya. Sedikit mencurahkan isi hati lah ya. Kalau menurut Mas Dimas sendiri, pelajaran apa sih yang bisa diambil dari pandemi COVID-19 ini? Dari saya sendiri ya, dengan adanya COVID-19 ini membuat orang-orang itu tersadar bahwasanya memang kematian itu tidak menentukan umur gitu. Jadi menyadarkan mereka, dengan adanya ini kan mereka tersadar akan untuk kembali ke jalan Allah, jalan kebenaran. Mereka akan kembali ke jalan ketakwaan gitu. Dan kedua, itu benar kata Mbak Puput. Jadi lebih banyak waktu untuk bersama keluarga. Dengan adanya ini kita bisa berkumpul dengan keluarga, itu lebih banyak waktunya. Kan kita juga kalau kuliah itu jarang pulang, organisasi jarang pulang. Ya itu sekret maksudnya, pulang tidur makan gitu, berangkat lagi. Jadi adanya gini kan enak. Tapi di sisi itu kan ada sisi negatifnya gitu. Oke, sudah ya Mas. Kalau boleh tahu sisi negatifnya apa, Mas Dimas? Gini, ada berita tengah ke bawah itu kan pasti berpikirnya kalau lockdown saya harus kerja apa, terus makannya apa, untuk mencukupi keluarga itu bagaimana. Kalau gini aku pasti mati kelaparan, bukan mati karena COVID-19 gitu. Untuk orang-orang yang bekerja gitu kan pastinya berpikir seperti itu, kan nggak ada pemasukan, apalagi yang sudah berkeluarga punya anak, itu mau harus dikemanakan gitu kan. Allah itu tidak akan membuat sesuatu tanpa ada alasannya gitu. Jadi semoga Ramadan ini wabah virus ini segera hilang dari
bisa. Amin. Iya, Amin, amin. Amin. Biar Ramadan kita kali ini juga benar-benar bisa khusyuk ya, benar-benar kita bisa mendapatkan banyak sekali hal-hal yang sudah biasanya kan yang kita semua tunggu lah di Ramadan ini kan pahalanya banyak banget gitu. Iya. Iya. Lanjut nih, ini juga rame juga di YouTube terutama karena saya juga beberapa kali sering lah selama kegiatan di rumah ini juga sering buka YouTube. Itu ada isu nih. Halo guys, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tanda loncengnya. Setelah itu klik like, comment, and share, oke?